Energi untuk negeri. Kami dari kelompok 6 dari jurusan IPA Terpadu. Mari saksikan video pembelajaran energi dalam sistem kehidupan. Selamat menyaksikan. Halo sahabat IPA, tahukah kamu bahwa energi dalam sistem kehidupan memegang peranan yang sangat penting? Dalam video pembelajaran ini, kita akan mempelajari bersama, yaitu terkait dengan konsep energi, macam sumber energi, jenis-jenis energi, lalu kita juga akan pelajari perubahan energi, kemudian transformasi energi, energi alternatif, dan tidak kalah penting yaitu hemat energi. Mari belajar dan semangat belajar! Mengapa kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari seperti bekerja, berolahraga, membaca, berpikir, dan lain-lain? Kenapa ya? Aha, aku tahu. Makan. Kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari karena kita makan. Makan adalah energi. Kalian macam-macam sumber energi. Selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam sumber energi. Sumber energi terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sumber energi yang dapat diperbaharui, dan yang kedua adalah sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Nah, untuk yang pertama, kita akan mempelajari mengenai sumber energi terbarukan. Sumber energi terbarukan merupakan sumber energi yang dapat diperbaharui dan dapat dimanfaatkan secara langsung. Nah, berikut kita akan mempelajari mengenai macam-macam sumber energi terbarukan. Matahari merupakan sumber utama energi. Energi matahari dapat digunakan secara langsung maupun diubah ke bentuk energi lainnya. Energi matahari dapat digunakan secara langsung, misalnya untuk menjemur pakaian. Proses mengeringkan pakaian dengan mudah dan alami, yaitu dengan bantuan cahaya matahari. Maka pakaian akan mudah kering saat dijemur di bawah terik sinar matahari. Selain itu, dapat digunakan untuk proses fotosintesis pada tumbuhan. Fotosintesis adalah suatu proses biokimia pembentukan zat makanan seperti karbohidrat yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun atau klorofil.
Energi angin merupakan salah satu jenis sumber energi terbarukan yang berpotensi untuk menghasilkan energi listrik maupun mekanik melalui proses konversi ke mekanik dan selanjutnya ke listrik. Energi air adalah energi yang telah dimanfaatkan secara luas di Indonesia, yang dalam skala besar telah digunakan sebagai pembangkit listrik. Salah satu contoh dari penerapan energi air adalah PLTA. Energi tidal merupakan energi yang memanfaatkan pasang surut air yang sering disebut juga sebagai energi pasang surut. Energi pasang surut merupakan salah satu jenis energi terbarukan yang relatif lebih mudah diprediksi jumlahnya dibandingkan energi angin dan energi surya. Makanan merupakan sumber energi bagi tubuh manusia. Kegunaan energi dalam tubuh kita digunakan misalnya untuk berolahraga, belajar, dan aktivitas lainnya. Dengan asupan makanan yang baik dan cukup, kamu dapat melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Zat makanan yang berperan sebagai sumber energi utama adalah karbohidrat. Karbohidrat merupakan senyawa kimia yang tersusun oleh unsur-unsur karbon. Bahan makanan yang banyak mengandung karbohidrat, misalnya seperti beras, jagung, kentang, gandum, umbi-umbian, dan buah-buahan yang rasanya manis. Selanjutnya adalah protein. Protein merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur C, H, O, N, kadang juga mengandung unsur P dan S. Bahan makanan yang mengandung banyak protein antara lain protein hewani, misalnya daging, ikan, telur, susu, dan keju. Yang kedua adalah protein nabati, misalnya kacang-kacangan. Dan yang terakhir adalah lemak. Lemak merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur C, H, dan O. Peran lemak adalah menyediakan energi sebesar 9 kalori per gram. Yang pertama, kita akan membahas tentang energi hasil tambang. Minyak bumi, gas, dan batu bara merupakan energi tak terbarukan yang berasal dari bahan bakar fosil. Selanjutnya, kita akan membahas tentang energi nuklir. Energi nuklir adalah energi potensial yang terdapat pada partikel di dalam nukleus atom. Contoh pemanfaatan energi nuklir, misalnya PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Jenis energi yang pertama adalah energi listrik. Energi listrik ialah energi yang dimiliki muatan listrik dan arus listrik. Energi listrik paling banyak digunakan karena mudah diubah menjadi energi lainnya. Energi kimia ialah energi yang tersimpan dalam senyawa-senyawa kimia, misalnya batu baterai. Energi mekanik adalah jumlah dari energi potensial dan energi kinetik. Rumusnya, EM
sama dengan EP plus EK, di mana EM merupakan energi mekanik, EP merupakan energi potensial, dan EK merupakan energi kinetik. Energi potensial adalah energi yang dimiliki suatu benda karena memiliki ketinggian tertentu dari tanah. Rumus energi potensial yaitu EP sama dengan M kali G kali H. Energi potensial dibagi menjadi dua, yaitu energi potensial elastisitas dan energi potensial gravitasi. Energi potensial elastisitas ialah energi yang tersimpan pada benda yang sedang diregangkan, misalnya pada karet ketapel dan busur panah. Energi potensial gravitasi yaitu energi yang dimiliki suatu benda karena terletak di atas permukaan bumi. Energi kinetik adalah bentuk energi ketika suatu materi berpindah atau bergerak. Rumus dari energi kinetik ialah EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. Energi matahari yang diubah ke dalam bentuk lain, misalnya adalah energi sel surya. Sel surya adalah energi yang didapatkan dengan mengubah energi panas surya, matahari, melalui peralatan tertentu menjadi energi dalam bentuk lain. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA adalah pembangkit yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Energi listrik yang dibangkitkan ini disebut sebagai hidroelektrik. Angin merupakan salah satu energi alternatif. Kebanyakan tenaga angin modern dihasilkan dalam bentuk listrik dengan mengubah rotasi dari pisau turbin menjadi arus listrik dengan menggunakan generator listrik. Pada kincir angin, energi angin digunakan untuk memutar peralatan mekanik untuk melakukan kerja fisik seperti memompa air. Kincir angin biasanya digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga angin. Bioetanol adalah etanol yang diproduksi dengan cara fermentasi menggunakan bahan baku nabati. Energi biomasa adalah jenis bahan bakar yang dibuat dengan cara mengkonversi bahan biologis seperti tanaman. Bahan organik juga dapat diperoleh dari hewan dan mikroorganisme. Ya, ini adalah salah satu alat transportasi hemat energi. Bisa dilihat seperti ini. Mari kita hemat energi, selamatkan bumi. Hemat listrikmu, hemat airmu, dan juga kita hemat bahan bakar. Ayo, ayo, hemat energi,
Hemat energi, selamatkan bumi. Ayo, ayo, hemat energi. Mari mulailah sejak dini. Mari mulailah sejak dini. Mari hemat energi. 3. Demikianlah video pembelajaran dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikannya. Semoga bermanfaat. Semangat belajar! John Paul Simple Plan. My heart is sinking as I'm lifting up above the clouds away from you. And I can't believe I'm leaving. Oh, I don't know what I'm gonna do.